Jangan simak video ini bagi kalian yang merasa hidupnya sedang baik-baik saja atau bahkan sedang bahagia, atau juga bisnisnya sedang sukses. Karena video ini hanya ditujukan buat kalian yang merasa sedang kurang bahagia atau bahkan bosen, bingung, bad mood, atau bisnisnya lagi dalam fase kebangkrutan. Oke guys, video kali ini berjudul Menjalani Hidup dengan Santai, Filosofi Slow Living yang bikin hidup lebih bahagia. Makanya kalau yang bahagia nggak usah nyimak video ini, kan jadi percuma kan, nggak ada value yang bisa Anda dapatkan dari video ini. Nah, pernah nggak sih merasa hidup kayak dikejar-kejar waktu? Bangun pagi langsung sibuk, kerja atau kuliah penuh dengan tekanan, terus pulang udah capek banget buat sekedar menikmati hidup. Kalau iya mungkin kamu butuh mengenal yang namanya konsep slow living. Pernah dengar nggak kira-kira slow living itu apa? Nah, apa itu slow living? Slow living adalah gaya hidup yang mengutamakan ketenangan, kesadaran, dan menikmati momen tanpa terburu-buru. Konsep ini bukan berarti hidup santai tanpa tujuan, tapi lebih memilih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, menghindari distraksi yang nggak perlu, dan menikmati hidup lebih mindful. Nah, ini memang diperuntukkan bagi, sekali lagi, bagi yang sedang merasa hidupnya kurang bahagia. Nah, mungkin saja di dalam ketidakbahagiaan itu pernah mengalami hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi. Bangun tidur rasanya dikejar-kejar deadline, harus segera menyelesaikan tugas, baik itu tugas di pekerjaan di kantor ataupun tugas lagi kuliah ataupun sekolah. Nah, kalau kita terus-menerus tertekan dengan kondisi semacam itu, mungkin kalian memang butuh filosofi slow living ini. Tapi kalau kalian yang suka dengan tekanan, kalian yang suka dengan tantangan, tidak bosan dengan tugas dari waktu ke waktu, ya nggak butuh yang namanya filosofi slow living, ya. Nah, kenapa harus coba slow living? Saya sambil nyontek ya. Kenapa harus coba slow living? Di zaman yang serba cepat ini, slow living bisa jadi solusi buat mengurangi stres dan burnout. Nah, ini kalau kalian itu terlalu tertekan dengan deadline, tertekan dengan target-target tertentu di pekerjaan maupun di kuliah maupun di tempat kalian sekolah, mungkin kalian akan merasa stres dan tidak bisa juga kalian mungkin saja ya itu menghadapi yang namanya burnout. Saking stresnya kemudian burnout, merasa capek sekali gitu, merasa bosen banget gitu. Nah, slow living itu solusi buat kalian yang pernah merasa seperti itu. Nah, berikut beberapa manfaatnya. Manfaat konsep slow living. Yang pertama, lebih bahagia dan bersyukur. Dengan konsep ini, dengan menikmati momen ini, dengan konsep slow living ini, kita bisa merasakan kebahagiaan dan lebih bisa bersyukur dengan apa-apa yang sudah kita miliki atau kita capai. Dengan slow living, kamu belajar menikmati momen kecil seperti minum kopi pagi tanpa buru-buru, ya, atau sekadar mengamati hujan dari jendela. Hal sederhana ini bisa bikin hidup lebih bermakna. Kalau orang-orang dikejar deadline, tugas, dan sebagainya, atau mungkin deadline yang kita sendiri yang bikin. Aku harus punya rumah di umur 30 tahun misalnya. Kepikiran terus gitu. Akhirnya momen-momen kecil yang bisa membahagiakan itu bisa terlewatkan. Kita minum kopi di pagi hari harusnya nikmat sekali, menyeruput kayak gitu ya. Menjadi tidak nikmat karena aku harus cepat kerja, aku harus cepat menghasilkan uang, aku harus nabung dan sebagainya. Akhirnya kurang bisa menikmati. Atau mungkin kita menikmati hujan. Waktu kecil kita tanpa target itu senang sekali hujan-hujanan. Sekarang kita tidak lagi bisa menikmati era-era seperti itu ya. Jadi ketika hujan kepengen cepat-cepat pulang karena harus mengerjakan sesuatu yang lain lagi. Atau ketika sedang hujan pengen cepat-cepat sampai ke kantor, kepengen cepat sampai ke tempat kuliah ataupun tempat sekolah. Karena mengejar sesuatu gitu. Nah, dengan konsep slow living, mungkin momen-momen seperti itu yang mungkin tidak akan terulang lagi, itu bisa kita nikmati ya. Minum teh, misalnya bersama teman, nah itu kan momen kecil yang bisa kita nikmati. Atau menemani anak bermain, misalnya seperti itu ya. Terus yang berikutnya, manfaatnya adalah kesehatan fisik dan mental lebih terjaga. Terlalu sibuk dan selalu dikejar target, bisa bikin tubuh dan pikiran kita itu lelah. Slow living mengajarkan untuk mendengarkan tubuh dan memberi waktu istirahat yang cukup. Nah, dengan cara konsep hidup slow living, maka kita mencoba memberi waktu yang pas, memberi waktu yang cukup untuk tubuh kita ya, agar tidak mudah lelah dan tidak cepat burnout, tidak mudah stres. Pikiran dan tubuh kita itu kan butuh waktu untuk istirahat dan sebagainya. Dengan berpikir slow living, maka kita bisa memberi waktu yang cukup untuk istirahat. Akhirnya mental health-nya terjaga.
Kemudian manfaat berikutnya adalah kualitas hubungan yang lebih baik. Saat nggak lagi terburu-buru, kamu jadi punya lebih banyak waktu buat ngobrol santai dengan keluarga atau teman, yang akhirnya bikin hubungan lebih erat. Nah, orang dengan kesibukan tinggi seringkali terjadi masalah di keluarganya. Komunikasi antara pasangan, suami istri, jadi tidak baik. Muncul cekcok kecil yang kalau terus ditumpuk, akhirnya menjadi masalah besar. Kesibukan yang keterlaluan, itu juga bisa membuat komunikasi antara orang tua dan anak itu menjadi kurang intens, sehingga mengurangi quality time dari keluarga. Dan itu akan mengakibatkan komunikasi yang tidak baik antara anak dan orang tua. Nah, dengan konsep slow living, kita mencoba untuk ngerem, lebih santai, lebih fokus, maka bisa kita memperbaiki hubungan-hubungan dengan keluarga, dengan teman, dan sebagainya. Karena kita punya cukup waktu, ya, cukup waktu untuk menikmati momen-momen itu. Terus kemudian manfaat berikutnya adalah lebih fokus dan produktif. Slow living bukan berarti malas-malasan, justru dengan mengurangi distraksi dan fokus pada satu hal dalam satu waktu, kamu bisa bekerja lebih efektif tanpa merasa kewalahan. Jadi kalau kita terlalu mengejar deadline, terlalu mengejar impian-impian gitu ya, ambisius gitu dengan impian-impian kita, bisa jadi kita menggunakan seluruh waktu kita, seluruh tenaga kita difokuskan ke impian kita yang mungkin bisa jadi akan multitasking ya. Jadi mengerjakan ini untuk dapat ini, mengerjakan ini untuk dapat ini, dan seterusnya, akhirnya kita bisa kewalahan. Nah, justru dengan slow living itu kita bisa fokus satu persatu pekerjaan kita, sehingga menghasilkan lebih nilainya akan lebih baik dibandingkan dengan kita mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Kemudian nah ini kita masuk ke cara menerapkan konsep slow living ya. Buat kamu yang ingin mencoba slow living, buat kamu ya yang ingin mencoba, kalau nggak ingin mencoba ya nggak usah. Berikut beberapa langkah sederhana yang bisa mulai diterapkan. Yang pertama, nah ini langsung kurangi multitasking ya. Fokuslah pada satu hal dalam satu waktu. Misalnya kalau kamu sedang makan ya makan aja, nggak usah sambil scroll media sosial. Ya kan banyak sekali ya sekarang yang HP-nya itu selalu di tangan ya. Walaupun kita sedang makan saja harus scroll media sosial. Nah coba sekarang kurangi itu. Kurangi multitaskingnya, makan aja, ngobrol aja, taruh HP-nya gitu, nggak usah ngobrol sambil pegang HP kayak gitu. Coba sekali-kali seperti itu supaya bisa menikmati momen. Ada waktunya untuk scroll ketika kita memang lagi sendirian, scroll media sosial. Ada waktunya kita sedang bersosialisasi dengan orang terdekat kita, pasangan kita, anak kita, teman kita, itu dengan cara mengobrol dan naruh HP-nya, tidak scroll media sosial ya. Nah, ini bisa membantumu menikmati setiap momen dengan lebih baik. Jadi kita tidak akan kehilangan, misalnya anak lagi ngobrol menceritakan sesuatu pengalaman di sekolahnya ke kita bisa mendengarkan dengan baik tanpa terlewatkan satu hal pun ya. Kalau kita multitasking dengan cara sambil kerja atau bahkan sambil scroll media sosial, bisa saja apa yang diceritakan oleh anak itu ada yang kita lewatkan. Yang kedua, luangkan waktu untuk diri sendiri. Nah, coba sisihkan waktu setiap hari buat melakukan hal yang kamu suka. Entah itu membaca buku, menulis jurnal, atau sekedar duduk santai menikmati udara segar. Ada yang suka mancing, ada yang suka beternak, ada yang suka jogging, ada yang suka olahraga tertentu, pingpong, badminton. Coba kalian luangkan waktu untuk melakukan hal yang kalian sukai. Jadi tidak terus-menerus dikejar deadline, target-target tertentu, atau target-target yang kita buat sendiri. Supaya kita bisa menerapkan slow living, maka coba luangkan waktu untuk hobi kalian ya. Yang ketiga, hargai proses bukan hanya hasil. Jangan cuma fokus pada tujuan akhir, tapi nikmati juga progresnya, step by stepnya. Misalnya kalau kamu belajar sesuatu yang baru, jangan buru-buru ingin mahir, tapi nikmati setiap perkembangan kecil yang terjadi. Kalau kalian pengen belajar nyetir, baru bisa ngegas, belum bisa belokin, ya tetap bersyukur, nikmati aja progresnya. Alhamdulillah kemarin belum bisa ngegas, sekarang sudah bisa ngegas. Misalnya kayak gitu ya. Kalau kalian ingin mahir berbisnis, mungkin baru bisa jual satu piece, itu ya syukuri, alhamdulillah, ucapkan seperti itu. Senang dengan pencapaian yang terjadi, menikmati progresnya, sampai suatu saat mungkin kalian bisa jualan ratusan piece atau ribuan piece. Hargai setiap progres yang kalian capai. Yang keempat, agar bisa menerapkan slow living, batasi penggunaan gadget. Nah, ini juga penyakit yang umum terjadi ya. Kita seolah-olah dari bangun tidur sampai tidur lagi itu sudah terlalu lekat dengan yang namanya handphone. Coba sekali-kali dikurangi. Media sosial sering bikin kita merasa harus selalu update dengan kehidupan orang lain. Padahal hidup nggak perlu selalu berjalan cepat. Coba kurangi waktu di layar dan lebih banyak menikmati dunia nyata.
ada tetangga yang harus kita ajak ngobrol, ada anak-anak, pasangan yang harus kita ajak curhat, ada orang tua yang harus kita telepon, nggak harus dengan media sosial ya, kita telepon aja misalnya, ada kakak atau adik yang kita perlu sambangi dan diajak ngobrol, berbagi cerita, ada teman, sahabat lama yang perlu kita kunjungi ya, untuk kita sharing pengalaman dan sebagainya. Barangkali dengan cara seperti itu kita bisa lebih menikmati hidup ya, daripada terus-menerus kita di media sosial gitu. Terus kemudian yang kelima yaitu nikmati kesederhanaan. Slow living bukan tentang punya banyak hal, tapi lebih ke menikmati apa yang sudah ada. Coba decluttering barang-barang yang nggak perlu dan mulai fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Ini seperti konsep hidup sederhana ya. Jadi coba kita fokus pada hal-hal yang betul-betul penting, kurangi belanja hal-hal yang tidak perlu. Jadi kalau yang sekiranya sudah ada atau sudah kita miliki tapi kita tidak terlalu butuh, kita bisa memberikan kepada orang lain yang sekiranya butuh. Cukup miliki barang-barang yang memang kita butuhkan, penting. Coba minimalisir untuk memiliki barang-barang yang nggak penting di dalam hidup kita. Nah, jangan lupa ya untuk menyempurnakan konsep hidup slow living itu bersyukur atas hal kecil yang sering dilupakan. Ini juga banyak dialami oleh banyak orang ya. Kadang kita terlalu fokus pada apa yang belum kita punya sampai lupa bersyukur atas hal-hal sederhana yang sebenarnya sangat berharga. Misalnya masih bisa bangun pagi. Nah, tadi itu ya, dalam keadaan sehat. Kadang-kadang kita lupa bangun pagi, sehat itu terus lupa bersyukur ya. Masih bisa bernafas tanpa bantuan alat. Nah, ini kan nikmat sekali sebenarnya, tapi kita sering lupa kita bersyukur karena kita masih bisa nafas ya, atau sekadar bisa menikmati makanan favorit. Nah, ketika kita sahur atau buka, kita menikmati makanan itu kan enak sekali ya rasanya, itu kita lupa bersyukur bahwa itu makanan yang lezat, nikmat. Karena banyak orang yang tidak bisa menikmati kenikmatan makanan itu. Pertama, orang yang nggak punya makanannya, yang kedua punya makanan tapi punya penyakit yang pantang terhadap makanan tersebut. Nah, kita kadang-kadang bahkan seringkali lupa untuk bersyukur atas itu. Bahkan saat diuji, slow living mengajarkan kita untuk tetap bersyukur. Misalnya saat sedang menganggur. Kalian yang sedang kena PHK ya, daripada stres, kita bisa menikmati waktu luang itu untuk mengeksplorasi hobi, belajar hal baru, atau sekadar lebih dekat dengan keluarga, lebih dekat dengan Allah yang Maha Kuasa misalnya. Dengan bersyukur atas hal kecil, hidup terasa lebih ringan dan membahagiakan. Ini tipsnya ya. Kita lanjut ya. Nah, yang kalian perlu tetap ingat juga, ini penting juga ya, tak perlu takut kehilangan, semua itu hanya titipan. Misalnya kalian mau punya target tertentu, misalnya kepengen punya rumah, harus nabung, terus bekerja keras gitu, akhirnya dilalah kena PHK gitu ya. Nah, biasanya kan akan takut, gimana nih tabungan belum banyak tapi sudah kena PHK, gimana aku mewujudkan impianku untuk punya rumah dan sebagainya. Terjadi khawatir yang berlebihan. Nah, disinilah kalian perlu yang namanya tidak perlu takut kehilangan. Kalian harus yakin bahwa semua itu hanya titipan gitu. Ya nggak apa-apa kalau impiannya belum terwujud gitu. Salah satu prinsip dalam slow living adalah melepaskan keterikatan berlebihan pada materi dan keadaan. Tak perlu takut kehilangan pekerjaan, harta, atau bahkan orang-orang di sekitar kita. Karena pada hakikatnya kita tidak pernah benar-benar memiliki sesuatu. Semua yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akan saatnya kembali. Dengan memahami ini, kita bisa lebih tenang dalam menjalani hidup, tidak terlalu bergantung pada sesuatu yang sifatnya sementara, dan lebih fokus menikmati setiap momen tanpa beban. Nah, itu ya. Jadi, sesuatu itu tidak betul-betul kita miliki. Bahkan nyawa kita itu bisa saja kapan waktu diambil oleh yang punya. Bahkan tubuh kita, mata kita, hidung kita, muka kita, dan anggota tubuh yang lain itu cuma titipan. Apalagi di luar tubuh kita dan nyawa kita. Rumah, mobil, jam tangan, atau perabot, atau mungkin saya punya ternak, tadi baru saja kehilangan ternak saya ya, tadi malam mungkin dimaling. Jadi kita karena menerapkan slow living, tidak takut kehilangan materi-materi tersebut, ya udah ikhlas saja. Jadi lebih tenang tanpa beban. Nah, hidup itu bukan perlombaan. Pada akhirnya, slow living bukan berarti kita nggak punya ambisi atau tujuan. Tetap kita punya ambisi dan tujuan, tapi lebih ke cara menjalani hidup dengan lebih sadar dan tenang. Jadi kesadarannya saja yang kita arahkan supaya lebih tenang. Hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat,
tapi siapa yang paling bisa menikmati perjalanan. Jadi sudah siap menjalani hidup dengan lebih santai, terapkan slow living di dalam kehidupanmu gitu ya. Jadi bisa saja ada orang yang sukses di usia 25 tahun, tapi ada juga orang yang sukses di umur 55 tahun. Masing-masing orang itu punya jalannya sendiri-sendiri dan takdirnya sendiri-sendiri. Jadi tidak perlu risau dengan kesuksesan orang lain, sementara kamu belum. Karena bisa jadi kesuksesanmu itu nanti akan kamu dapatkan di waktu-waktu yang akan datang. Oke, terima kasih atas atensinya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Aku akan bahas konsep slow living untuk bisnis. Ciao.